Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Sari dengan NIM 201200350. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ushul Fikih yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Yusuf MPD dengan judul Dalil dan Sumber Hukum Islam. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Hukum Islam merupakan pedoman hidup yang bersifat menyeluruh atau kafah, karena mengatur keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan dengan sesama manusia. Keberadaan dalil hukum Islam, baik yang bersumber dari wahyu seperti Al-Quran dan Sunnah maupun dari hasil ijtihad para ulama, menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum agar sesuai dengan tuntunan syariat. Pemahaman yang mendalam terhadap dalil dan sumber hukum Islam sangatlah penting, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman dan munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas. Melalui metode istinbat hukum, ajaran Islam tetap dapat diaplikasikan secara relevan dan kontekstual tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Selain itu, pemahaman tersebut juga berperan sebagai benteng dalam menjaga umat dari pemikiran salah satu yang menyimpang. Jadi, kajian dalil hukum Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam kehidupan umat Islam. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, mengenai pengertian pembahasan selanjutnya yaitu pengertian dalil hukum Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalil hukum Islam adalah dasar pijakan dalam menetapkan hukum syar'i yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hasil ijtihad ulama. Dalil berfungsi sebagai marja' atau sebagai rujukan yang memberikan legitimasi, arah, dan kepastian dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Dengan adanya dalil, umat Islam tidak menetapkan hukum hanya berdasarkan hawa nafsu atau logika semata, melainkan selalu merujuk kepada petunjuk syariat. Secara terminologi ushul fikih, dalil adalah ma yumkinu al-wusulu ila al-matlub binazharin syar'i, atau sesuatu yang dapat mengantarkan kepada suatu hukum melalui penalaran yang benar, yang artinya adalah dalil tidak hanya berupa teks, tetapi juga dapat berupa metode penalaran yang sah untuk menggali hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat dalil hukum Islam, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sahih atau valid. Dalil harus bersumber dari otoritas yang terpercaya, seperti Al-Quran yang mutawatir dan hadis sahih yang teruji sanad serta matanya. Begitu juga dengan hasil ijtihad seperti ijma' dan qiyas, harus dilakukan oleh para mujtahid yang berkompeten. Yang kedua yaitu syarih atau jelas. Dalil harus memiliki penunjukan hukum yang tegas, tidak samar, dan tidak menimbulkan kontradiksi, kecuali dengan penjelasan tambahan dari dalil lainnya. Penjelasan ini sangat penting agar hukum dapat diamalkan tanpa keraguan. Selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuannya yang pertama ada konteks turunnya atau asbabun nuzul atau asbab al-wurud, yaitu memahami latar belakang turunnya ayat atau hadis sehingga hukum dapat diterapkan sesuai maksud syariat, bukan hanya secara tekstual. Kemudian
Tujuannya sebagai syariat atau maqasid al-syariah. Dalil harus dipahami dengan mempertahankan tujuan hukum Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian ada kaidah usul fikih, misalnya al-aslu fi amri lil wujub. Pada dasarnya perintah menunjukkan wajib, atau al-dararu yuzal, bahaya harus dihilangkan. Dengan kaidah ini, dalil dapat diterapkan secara konsisten pada berbagai kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian ada contoh penerapannya. Yang pertama, sholat 5 waktu. Dalilnya sangat jelas dalam Quran An-Nisa ayat 103 dan diperkuat dengan hadis sahih. Kemudian kedua, yaitu larangannya meminum khamar. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Dari ayat tersebut, ulama menggunakan qiyas untuk menetapkan hukum haramnya narkoba karena memiliki ilat yang sama, yakni memabukkan dan merusak akal. Kedua yang selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum Islam. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk hudan, rahmat, dan pedoman bagi umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai kitab suci, Al-Quran juga berfungsi sebagai konstitusi ilahi yang membuat prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia. Seperti ada akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang pertama yaitu ijma'il. Secara global, Al-Quran sering memberikan perintah atau larangan dalam bentuk garis besar tanpa menyebutkan tata cara pelaksanaannya. Misalnya, sholat diperintahkan secara umum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dan juga Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Namun tata caranya tidak dijelaskan secara langsung oleh Nabi, tapi melalui hadis. Kemudian selanjutnya yaitu zakat. Zakat diwajibkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110, tetapi rincian kadar dan nisabnya dijelaskan lewat sunnah. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum, pertama dan paling utama, seluruh dalil hukum Islam pada dasarnya kembali kepada Al-Quran sebagai penunjuk jalan hidup bagi seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga ada kedudukan Al-Quran dalam hierarki hukum Islam. Al-Quran menetapi posisi yang paling tinggi dalam sumber hukum Islam. Semua sumber lain seperti hadis, ijma' dan qiyas tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan hadis sekalipun hanya berfungsi menjelaskan, memperinci, atau menegaskan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu tentang hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan atau takrir yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan syariat Islam. Kemudian ada bentuk-bentuk sunnah. Yang pertama, para ulama membagi sunnah menjadi 3 bentuk utama, yaitu sunnah qauliyah seperti perkataan Nabi. Kemudian yang kedua sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu persetujuan Nabi. Kemudian fungsi sunnah terhadap Al-Quran, yaitu sangat penting fungsinya. Ya, yang pertama bayan tafsir, menjelaskan ayat. Sunnah sangat memperjelas maksud ayat yang masih umum. Contohnya, tata cara sholat dijelaskan Nabi sebagai perwujudan perintah sholat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu bayan taqyid atau membatasi yang mutlak.
Sunnah membatasi perintah dalam Al-Quran yang bersifat mutlak. Contohnya Quran Surah Al-Maidah ayat 38 menyebut potongan tangan pencuri. Potong tangan pencuri. Sunnah menjelaskan bahwa hanya pencuri tertentu yang dikenai hudud atau nilai barangnya yang mencapai nisab. Terus kedudukan sunnah. Sunnah tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran karena keduanya saling melengkapi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah atau disebut Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya." Kemudian masuk dalam ijma. Secara bahasa, ijma berarti bersepakat atau bertekad bulat. Dalam istilah usul fikih, ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu mengenai hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ini merupakan hukum syar'i penetapan setelah wafatnya Rasulullah. Kemudian yang pertama ada landasan ijma. Landasan ijma yaitu dalil yang menunjukkan legitimasi ijma antara lain Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Ulil amri dalam ayat ini dipahami oleh sebagian ulama mujtahid yang berwenang menetapkan hukum. Kemudian yang kedua, jenis-jenis ijma. Yang pertama, ada yang namanya ijma syar'i. Jelas, kesepakatan para mujtahid dinyatakan secara tegas, baik dengan ucapan maupun tulisan. Contohnya, ijma ulama tentang kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian ada ijma sukuti atau ijma diam. Ketika sebagian ulama menyatakan pendapat hukum dan ulama lain tidak menentangnya, maka dianggap sebagai ijma. Kemudian yang kedua ada fungsi ijma. Yang pertama menguatkan hukum, yang kedua menjawab masalah baru, yang ketiga menjaga kesatuan umat. Masuk pembahasan selanjutnya yaitu ada qiyas. Qiyas secara bahasa mengukur atau membandingkan dalam istilah usul fikih. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara yang terdapat nas Al-Quran atau sunnah dengan cara membandingkan perkara tersebut dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki ilat sebab hukum yang sama. Dengan qiyas, hukum Islam memiliki fleksibilitas dan dapat diaplikasikan pada berbagai kasus baru yang muncul di setiap zaman. Kemudian, maksud dalil diisyaratkan qiyas ada di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Perintah untuk kembali kepada nas ini menunjukkan bahwa bila tidak ada dalil tekstual maka digunakan ijtihad atau salah satu qiyasnya. Kemudian ada rukun qiyas terbagi menjadi 4. Yang pertama asal atau pokok, far atau cabang, hukum al-asal, hukum pokok, ilat, alasan hukum. Contoh sederhananya, asal, contohnya khamar. Yang kedua, far', contohnya narkoba. Kemudian ada hukum al-asal, haram karena masuk akal, ilat, memabukkan dan merusak akal. Kemudian fungsi qiyas. Yang pertama memperluas cakupan hukum syariat, yang kedua menjawab persoalan kontemporer, terus yang ketiga menjaga dinamika hukum Islam. Kedudukan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas dalam hukum Islam. Yang pertama, sebagai landasan absolut. Islam memiliki kedudukan
kedudukan yang tertinggi dan juga absolut, tidak bisa diubah dengan apapun. Kemudian yang kedua ada hadis, penjelasan dan juga penguat dari Al-Quran. Hadis atau sunnah memiliki hubungan kedudukan sebagai sumber hukum kedua yang berfungsi memperjelas dan juga memperinci. Kemudian ada yang ijma sebagai penjamin kesepakatan kolektif, kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Terus yang keempat ada qiyas, penjaga dinamika dan revalensi hukum. Urgensi pemahaman dalil hukum Islam. Yang pertama yaitu untuk pedoman hidup, solusi persoalan masalah kontemporer, kemudian sebagai penguat iman dan ibadah, kemudian ada penjaga dari penyimpangan. Selanjutnya, kesimpulan, dalil hukum Islam merupakan landasan utama dalam menetapkan hukum syar'i yang berfungsi sebagai pedoman, rujukan sekaligus pengarah bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Sumber hukum Islam yang utama adalah ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempatnya memiliki kedudukan hierarkis, namun saling melengkapi sehingga hukum Islam tetap kokoh sekaligus fleksibel terhadap perkembangan zaman. Itu tadi pembahasan materi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata dan juga ucapan saya yang ada salahnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.